Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Semoga sehat selalu. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelumnya kita sudah sudah penilaian harian tentang kekongruenan dan kesebangunan. Maka hari ini kita akan membahas soal yang pernah kita kerjakan di minggu yang lalu. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah mencari kesalahan. Kita akan menganalisis kesalahan yang dibuat dari pernyataan berikut ini. Di sini pernyataannya adalah kedua bangun tersebut adalah kongruen. Sementara untuk kekongruenan itu memiliki dua syarat, yaitu panjang sisi yang sama dan besar sudut yang sama. Kalau kita lihat gambar 1 dan gambar 2, gambar 1 itu sudutnya 90 derajat dan gambar 2 itu bukan 90 derajat. Sudutnya ada yang lebih dari 90 derajat dan ada yang kurang dari 90 derajat. Sehingga kita diminta untuk membuat pernyataan yang baru atau memperbaiki kesalahan dari pernyataan yang ada di sini. Jadi salah satu kalimat yang bisa kalian gunakan adalah panjang bangun tersebut memiliki 4 sisi yang bersesuaian sama panjang, tetapi memiliki sudut yang tidak sama besar. Maka kedua bangun tersebut tidak kongruen. Soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 disajikan dua gambar. Dua gambar ini adalah sebangun. Nah, kalian harus ingat bagaimana syarat dua sebangun. Dua bangun dikatakan sebangun jika memiliki panjang sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Atau kalimat yang paling sederhana, perbandingan panjang sisi dua bangun yang sebangun itu adalah sama besarnya. Nah, kalau kita uraikan, maka bentuk perbandingannya akan seperti berikut ini. Karena dia sebangun, maka kita bisa mencari mana sisi yang bersesuaiannya. Misalnya, AB bersesuaian dengan EF, maka AB per EF. Kemudian BC per FG. Kemudian CD per HG. Kemudian yang terakhir adalah DA per HE. Perhatikan pertanyaan yang diberikan. Trapesium ABC sebangun dengan trapesium EFGH. Yang dicari adalah panjang EH atau HE. Nah, panjang EH dan HE kalian lihat mana yang diketahui dua-duanya. AB-nya diketahui 12 per EF-nya 18. BC dan FG tidak ada yang diketahui. CD dan HG tidak ada yang diketahui. DA-nya ada, HE-nya ada. Maka yang kita gunakan hanya di 12 per 18 dengan 8 per HE saja. Nah, yang lainnya kita hilangkan. Kemudian selanjutnya kita kali silang. 12 dikali HE, 8 dikali 18. Sehingga kita menemukan HE-nya adalah, atau HE itu sama dengan EH, 144 dibagi 12 sama dengan 12 cm. Nomor 3. Nomor 3, kita diminta untuk memperhatikan gambar dua buah segitiga. Ada penjelasan di bawahnya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR.
kita diminta untuk membuat dua pernyataan yang benar. Nah, dua pernyataan yang benar dari dua segitiga yang kongruen tersebut adalah kita bisa membuat dari sudutnya atau juga berdasarkan sisinya. Kalau misalnya berdasarkan sudutnya, maka kita bisa membuat pernyataan seperti berikut ini. Sudut A sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C sama dengan sudut P. Kemudian berdasarkan panjang sisinya, kita bisa membuat pernyataan sebagai berikut. PQ sama dengan CB, kemudian AB sama dengan RQ, kemudian AC sama dengan PR. Yang harus kalian perhatikan adalah sudutnya. Kalau kita menyebutkan panjang AB, maka yang kita perhatikan sudut lengkungnya 2 dengan sudut lengkung 1. Yang ada sudut yang sama berarti itu yang bersesuaian. Yang bersesuaian sudut 1 ini ada lengkungan 1, sudut Q ada lengkungan 1, sudut A 2 lengkungan, sudut R 2 lengkungan, maka sudut garis AB, ini garis AB bersesuaian dengan garis RQ. Jelas ya? Jadi kalian bisa membuat sebenarnya 6 pernyataan yang benar, tapi kalian cuma diminta 2 pernyataan yang benar. Nah, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 kita bisa menyelesaikan dengan penjelasan sebangunan pada segitiga, atau bisa juga kita menggunakan secara khusus tentang segitiga kesebangunan pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kenapa kita bisa tahu segitiga siku-siku? Perhatikan sudut Q. Sudut Q di situ ada tanda siku-siku, sehingga kita tahu kalau segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Pertanyaannya adalah berapa panjang garis PQ? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, Ibu akan menggunakan 3 gambar ini untuk menjelaskan, untuk menemukan jawaban dari soal nomor 4. Segitiga ABC siku-sikunya di A. Nah, bagian yang pertama kita menanyakan berapa panjang AB. Panjang AB bisa dicari dengan BD, perhatikan arah panahnya, kali BC. Jadi kalau mencari AB, maka titiknya mulai bergerak dari B. BD kali BC. Kemudian kalau mencari panjang AC, maka bergeraklah dari C. Perhatikan, AC maka sama dengan CD kali CB. Jadi 2 ya, bergeraknya dari C. Bisa CB kali CD. Perhatikan arah panahnya. Kemudian yang ketiga adalah mencari panjang AD. Maka bergeraklah dari titik D. DC kali DB. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanya adalah PQ. PQ atau QP. Berarti kita bergeraknya dari P. Kita akan bergerak dari P, PS, PR. PS-nya panjangnya 4 kali PR-nya adalah 4 ditambah 12, 16. Sehingga akar dari 64 sama dengan 8. Bagaimana kita kalau mencari QS? Maka QS-nya juga bergerak dari S. QS. Maka kita bisa mencari dengan akar dari SP kali SR. Kalau mencari QR berarti bergeraknya dari R. RS kali
Nomor yang berikutnya adalah soal nomor 5. Kita disuruh mencari berapa panjang nilai X. Berikut adalah langkah yang bisa kita tempuh. Ada 2 segitiga dari gambar yang terlihat. 20/24 itu sisi yang bersesuaian. Kemudian 15/15 ditambah X. Kenapa 15 tambah X? 15 itu panjang untuk segitiga yang kecil, sementara segitiga yang besar itu panjangnya 15 ditambah X. Kemudian kita kali seperti biasa, 20 kali 15 ditambah X sama dengan 15 dikali 24. Sehingga kita menemukan nilai X-nya sama dengan 3. Soal nomor 6. Soal nomor 6, diketahui sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 kali 40 cm. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak sehingga nampak pada gambar. Nah, ini gambarnya. Foto dan karton tersebut sebangun. Kata kuncinya adalah sebangun. Lebar karton di bagian bawah tidak tertutup oleh foto tersebut. Pertanyaannya, berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Ini sudah dituliskan di sini A sama dengan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, berapakah perbandingan luas foto dan luas karton? Berikut adalah langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan soal berikut ini. Nah, kita akan menentukan panjang A. Maka kita akan mencari, definisikan dulu atau cari dulu manakah panjang karton dan mana lebar karton. Panjang karton 50 cm, lebar karton adalah 40 cm. Panjang foto adalah, sekarang kita perhatikan panjang foto. Panjang foto adalah bergerak dari kiri ke kanan. 50 dikurangi 5 cm dikurangi 5 cm. 5 cm adalah jarak foto ke karton, ke pinggir karton. Jadi kita menemukan bahwa panjang foto adalah 40 cm. Sekarang kita akan mencari lebar foto. Lebar foto 40 dikurangi 3 dikurangi A. Sehingga kita menghasilkan 37 dikurang A. Dengan menggunakan prinsip kesebangunan, maka kita dapatkan 50/40. 50 itu adalah lebar karton, 40 adalah panjang foto. Ibu ulang, 50 adalah panjang karton, 40 yang di bawah adalah panjang foto. Sama dengan 40 panjang foto dibagi 40 lebar foto ya, maksudnya ya. 40 dibagi 37 dikurangi A. Sehingga kita dapatkan kali silang 50 kali 37 dikurang A sama dengan 40 dikali 40. 1850 dikurangi 50A sama dengan 1600. 1850 dikurangi 1600 sama dengan 50A. A sama dengan 250 dibagi 50 sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan lebar foto adalah 32 untuk lebar foto. Sementara untuk nilai A-nya adalah sama dengan 5. Bagaimana dengan bagian B? Bagian B-nya disuruh menentukan perbandingan luas foto dan luas karton. Maka luas foto per luas karton. Bentuknya persegi panjang, maka yang kita gunakan adalah panjang kali lebar. 40 dikali 32 dibagi 50 kali 40 sama dengan 1250
280 dibagi 2000 sama dengan 16/25. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.